Legenda MotoGP, Valentino Rossi, telah menandatangani kontrak untuk menjadi duta merek Yamaha. Juara dunia 9 kali tersebut bergabung dengan Yamaha pada 2004 dan membantu mengubah performa tim asal Jepang ini dengan meraih titel secara beruntun. Rossi kemudian memenangi 2 gelar lagi bersama Yamaha pada 2008 dan 2009 untuk menggenapkan koleksi trofi juara kelas utama menjadi 7, dan pada akhirnya mengakhiri karirnya di MotoGP bersama tim ini pada akhir 2021. Kemanapun pembalap asal Tavolia itu melangkah, ia selalu kembali ke pelukan pabrikan Garputala. Ia menjalani 2 masa bakti dengan tim Jepang itu, 2004 hingga 2009 dan 2013 hingga 2021 setelah 2 musim yang suram bersama Ducati pada 2011 dan 2012. Dari 89 kemenangannya di MotoGP, Rossi meraih 56 kemenangan di atas motor Yamaha dan merupakan pembalap tersukses dalam sejarah Grand Prix. Sejak pensiun pada 2021, pria 44 tahun itu mulai serius kampanye balap mobil di Gigaton World Challenge Eropa bersama WRT dan memiliki skuad VR46 yang berkompetisi di MotoGP. Tedakter bergabung dengan Ducati untuk debut timnya pada tahun 2022, meskipun telah dikaitkan dengan peralihan status jadi tim satelit Yamaha setelah RNF Racing merapat ke Aprilia musim ini. Kesepakatan VR46 Ducati akan berlangsung hingga akhir 2024, sementara bos Yamaha, Lin Jarvis, mengatakan di Grand Prix Amerika bahwa kecil kemungkinan pabrikan Jepang itu akan memiliki skuad pelanggan musim depan. Namun, Rossi menjadi duta merek Yamaha dapat dilihat sebagai langkah awal menuju kerja sama lebih luas untuk 2025. Tentu saja, ini adalah momen yang luar biasa bagi Yamaha dan juga merupakan perkembangan emosional bagi para penggemar, yang saya yakin merindukan kehadiran Valentino di MotoGP sejak dia pensiun dari karirnya yang sukses, kata Jarvis. Seperti yang telah diketahui, Dorna meluncurkan sistem radio baru pada Senin, 1 Mei 2023, di sirkuit Jerez. Sistem ini memungkinkan para pembalap untuk menerima pesan yang dikirim dari Race Direction. Proyek tersebut masih dalam tahap embrio dan perlu banyak pengembangan ke depannya. Ide awalnya lahir untuk mengedepankan keamanan, meski tidak menutup kemungkinan untuk aplikasi lain berdasarkan hasil tes yang akan dilakukan di masa depan. Race Direction dapat berkomunikasi dengan para pembalap melalui pesan yang telah direkam sebelumnya, ketika mereka mendekati area sirkuit di mana beberapa kemungkinan penting telah terjadi. Dapat dipahami bahwa akan ada beberapa zona yang disepakati untuk membangun komunikasi ini, untuk menghindari gangguan pada rider yang menerimanya. Mereka yang terpilih untuk merasakan pengalaman pertama ini adalah Fabio Quartararo, Aleix Espargaro dan Jonas Folger. Meskipun tidak banyak detail teknologi yang dibocorkan, Motorsport.com menafsirkan bahwa Dorna dan pemasok helm dan kostum balap Prancis, Spanyol, dan Jerman telah bekerja sama untuk memasukkan perangkat penerima kecil, secara keseluruhan, dan semacam pemancar suara, di dalam bantalan helm. Melalui alat ini, komunikasi dengan pilot akan terjalin, yang bersifat searah, dari Race Direction kepadanya. Tampaknya, lubang suara ini tidak ditempatkan di dalam liang telinga agar tidak terlalu mengganggu, melainkan akan menyentuh permukaan luar telinga. Pengujian ini diikuti dengan cermat oleh mereka yang bertanggung jawab atas Departemen Penelitian dan Pengembangan Dorna, yang dilengkapi dengan mesin untuk mengukur desibel yang dipancarkan oleh prototipe MotoGP. Pasangan pembalap Mooni VR46, Marco Bezzecchi dan Luca Marini, akhirnya menempati 2 posisi teratas dalam tes resmi MotoGP di sirkuit Jerez, Senin, 1 Mei 2023, dengan Fabio Quartararo berada di peringkat ketiga. Pengurangan jumlah hari pengujian selama pramusim menjadi hanya 2 tes resmi, di Jerez pada hari Senin ini dan di Misano September, membuat tes pasca Grand Prix Spanyol menjadi sangat penting bagi semua tim. Mereka mesti mencari perbaikan yang dapat membantu mengurangi cacat motor yang terdeteksi di 4 balapan pertama, sekarang menjadi 8 balapan dengan sprint race.
Orang-orang VR46 menghabiskan pagi hari untuk menguji beberapa fitur baru dan, yang terpenting, start berdiri. Sementara di sore hari, mereka mencari lap tercepat yang pertama mencapainya adalah Luca Marini dan, di belakang kemudinya, rekan setimnya, Marco Bezzecchi membukukan waktu terbaik, yang tak bisa dilewati peserta lain, 1:36.574. Tuntutan utama Fabio Quartararo adalah mencari kecepatan di lap cepat, agar bisa lolos ke Q2 tanpa tekanan dan lolos kualifikasi dengan baik di grid. Pembalap Yamaha Factory Racing itu melakukan 88 lap dan pada lap ke-60 ia mencapai 1:36.725. Untuk pertama kalinya sepanjang akhir pekan, ia mencatatkan waktu di bawah pukul 1:37. Karena selama balapan torehan waktu terbaiknya adalah 1:37.072 di Q1. Tentu saja, ia tak bisa melangkah ke kualifikasi kedua. Bagi Repsol Honda, yang garasinya bersebelahan dengan LCR, di mana tim penguji Stefan Bradl tampak seperti gudang yang penuh dengan kotak dan suku cadang untuk dites. Terdapat 5 sasis yang berbeda dan aerodinamika baru yang diuji oleh Joan Mir dan Alex Rins. Pembalap asal Mallorca jatuh ke tanah dengan itu, sementara Bradl melakukannya dengan sasis baru. 3 kecelakaan Honda ditutup oleh Rins sendiri, yang sudah berada di bagian akhir hari itu, ketika di sektor terakhir dia crash saat dia memperbaiki waktunya. Rider LCR tersebut harus pergi ke pusat medis untuk mendapatkan perawatan. Aprilia bekerja untuk mengurangi beban terutama di bagian depan motor untuk mencoba mengontrol tekanan dan panas berlebih pada ban depan. Aleix Espargaro merasa senang, tetapi tidak memberikan banyak detail tentang suku cadang baru yang diuji. Baik Aleix dan Maverick Vinales banyak menguji coba standing start di pintu keluar pit lane. Mantan pembalap Yamaha itu mengalami masalah dalam salah satu upayanya untuk menghentikan motor dan masuk ke gravel tanpa konsekuensi besar. Maverick adalah pembalap yang paling banyak melakukan lap, menyelesaikan 94 lap. Banyak pekerjaan di garasi KTM, dengan Jack Miller dan Brad Binder menggunakan motor yang dikendarai Dani Pedrosa selama akhir pekan dan melibatkan banyak suku cadang baru, termasuk aerodinamika. Pembalap Spanyol itu, setelah akhir pekan yang penuh kemenangan, juga bergabung dalam tes dengan 35 lap untuk melanjutkan pengembangan RC16. Tes yang bagus untuk Raul Fernandez, yang hari Selasa ini akan memutuskan dengan dokter apakah dia akan menjalani operasi pada lengan yang menyebabkan dia mengalami banyak masalah saat berkendara, dan Augusto Fernandez, yang fokus untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengendarai gas-gas Tech 3 RC16. Debutan MotoGP itu mencatat bahwa, dari apa yang saya lihat pekan ini dengan Jack dan Brad, motor ini harus dikendarai seperti seorang supermoto. Itu bukan gaya saya, tapi saya sudah mulai mempraktikannya. Di akhir tes, para rider yang merasa nyaman dapat berlatih start, sehingga banyak yang buru-buru berada di lintasan hingga pukul 18, waktu berakhirnya tes resmi pertama MotoGP musim ini. Tes kedua di Misano baru akan berlangsung pada September.